Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta masyarakat yang tinggal di dekat lereng perbukitan serta aliran sungai, terutama yang berhulu dari Gunung Marapi untuk waspada serta mengungsi. Upaya ini dibutuhkan sebagai langkah antisipasi kemungkinan terburuk, dampak dari anomali cuaca monsun Asia yang memicu cuaca ekstrim hingga ke ranah Minang. Hal itu disampaikan Bupati usai meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana alam akibat hujan intensitas lebat di Kabupaten Tanah Datar Selasa pekan ini. Eka menyebut setidaknya terdapat 3 daerah di Kabupaten Tanah Datar yang terdampak cuaca ekstrim sejak Jumat 21 November. Ketiga daerah itu masing-masing di Batipuh, Batipuh Selatan, dan 10 Koto. Dari ketiga daerah tersebut, Batipuh Selatan menjadi daerah terdampak cukup parah akibat cuaca ekstrim, dengan dampak kerusakan terhadap rumah warga hingga jembatan putus. Ya, makasih. Terkait hujan masih terus turun sampai saat ini, saya menghimbau warga masyarakat yang rumahnya di bantaran sungai agar segera mengungsi sementara dulu, ya. Jangan dekat sungai, mengungsi, dan kami himbau kepada pemerintahan nagari camat untuk memfasilitasi atau mengajak, menghimbau warganya untuk mengungsi minimal di kantor wali nagari dulu sementara. Lebih lanjut, Bupati juga meminta masyarakat untuk tidak panik dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Ia pun memastikan seluruh kebutuhan masyarakat yang berada di pengungsian akan dipenuhi oleh pemerintah kabupaten hingga cuaca mereda atau status siaga darurat dicabut. Penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas sepak bola U20 menuai keraguan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir justru meyakini Nova akan mengerahkan yang terbaik untuk melatih timnas U20. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Erick mengatakan Nova Arianto merupakan pelatih terbaik saat ini. Selain itu, menurutnya sudah saatnya Indonesia memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih muda Indonesia. Saya rasa tidak perlu didebatkan, ya, dan kita harus mulai berinvestasi dengan pelatih-pelatih muda kita yang memang kalau kita lihat jumlahnya belum cukup. Kalau kita lihat di Jepang itu tidak perlu didebatkan, ya, dan kita harus mulai berinvestasi dengan pelatih-pelatih muda kita yang memang kalau kita lihat jumlahnya belum cukup. Kalau kita lihat di Jepang itu dengan total penduduk 100 juta lebih, jumlah pelatihnya itu jauh lebih banyak dari Indonesia. Nah, ini yang kita harus ada percepatan dan berani mengintervensi pelatih-pelatih lokal diberi kesempatan. Adapun soal calon pelatih timnas, Erick menyebut belum menemukan kandidat yang kuat. Erick juga mengatakan PSSI tidak mau terburu-buru dalam menentukan pengganti Patrick Kluivert, sebab agenda berikutnya baru akan bergulir pada Maret tahun depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 2 orang tersangka atas kasus pengadaan fiktif perusahaan konstruksi di Divisi Engineering, Procurement and Construction PT Pembangunan Perumahan tahun 2022-2023. Kasus ini bermula saat Divisi IPC PT PP memiliki beberapa proyek pekerjaan baik yang dikerjakan sendiri ataupun yang bersifat konsorsium atau joint operation. PLT Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, kedua tersangka mengatur penggunaan rekanan yang dinilai mengakibatkan kerugian negara. Tidak tanggung-tanggung, perbuatan keduanya diduga telah mengakibatkan negara merugi hingga 46,8 miliar rupiah. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu Saudara DM selaku Kepala Divisi Engineering, Procurement, dan Construction atau EPC, PT Pembangunan Perumahan atau PTPP. Yang kedua adalah Saudara HN selaku Senior Manager Head of Finance dan Human Capital Development Divisi atau EPC PTPP. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK pun menahan kedua tersangka terhitung sejak 25 November hingga 14 Desember 2025 di Rumah Tahanan Merah Putih KPK.